Adik-adik, mulai minggu depan ibadah online anak akan dibagi menjadi 2 kelas. Bagi adik-adik yang berusia 1-6 tahun, adik-adik dapat mengikuti ibadah online MyStar. Dan bagi adik-adik yang berusia 7-12 tahun, adik-adik dapat mengikuti ibadah online StarKids. Selamat beribadah! Aku sudah siap, tapi sepertinya saluran internetnya ada gangguan nih. Bagaimana ya? Aku cek dulu ah. Ini sudah. Kalau aku coba ini. Joy. Joy. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Joy. Aduh. Kak Jen, bikin kaget. Kamu lagi ngapain sih? Dari tadi dipanggil-panggil sampai 3 kali. Nggak nengok-nengok. Tuh, sampai teman-teman di rumah kamu cuekin. Lagi ngapain sih, Joy? Oh, maaf Kak Jen. Aku sedang mempersiapkan ibadah online. Oh, kamu mau ikut ibadah online StarKids ya? Iya. Wah, kalau gitu kita ajak juga teman-teman di rumah. Gimana? Betul. Tapi tunggu dulu, ada tips ibadah online StarKids. Kamu tahu nggak? Aku tahu. Nih, Kak Jen kasih tahu buat yang di rumah ya. Pertama-tama, yuk teman-teman siapin Alkitab dan alat tulis kalian untuk mencatat firman Tuhan yang kalian dapat nanti. Lalu, yang kedua, kalian cari tempat duduk yang nyaman tapi bisa melihat ibadah ini dengan jelas. Lalu Joy, yang terakhir, kalau nanti ada yang mengajak memuji Tuhan, menyanyi, dan berdoa, kalian ikut biar ibadahnya makin seru. Jelas Joy? Aku jelas Kak, aku sudah siap. Oke, yuk teman-teman sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami di sepanjang minggu ini. Sekarang kami siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Dina, Tuhan Yesus kita baik sekali ya Kak. Bener banget Kak Jen, yuk kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Oke Kak. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya siap-siap. Tuhan Yesus baik, sungguh amat
adik-adik, kita memiliki Tuhan Yesus yang baik. Dia selalu memaafkan kita apapun yang kita perbuat, sebab Dia adalah Bapa yang baik. God didn't have to do this. He didn't have to give so much, but He gave it all when He gave His Son. Then Jesus came to save us, came to forgive our every sin, and He gave His life so we could live. No matter how this world will test me, I know how my Jesus loves me. He is all I'll ever need. I will fall. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. God Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. God didn't have to do this. He didn't have to give so much, but He gave it all when He gave His Son. And Jesus came to save us, came to forgive our every sin, and He gave His life so we could live. No matter No matter how this world will test me, I know how my Jesus loves me. He is all I'll ever need. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. No matter how this world will test me, I know how my Jesus loves me. He is all I ever need. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. God Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah Allah yang baik. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, asik banget liburannya Kak Reni. Iya, asik banget. Aduh, kita ada di pantai. Iya, udaranya enak banget. Iya, lihat tuh. Ada pohon kelapa yang tinggi. Wah, tuh lihat. Ikan-ikan itu. Warna-warni. Ih, ada si Nemo. Oh, iya. Ini ditangkap. Aduh, ini ditangkap. Asik banget ya kita liburan di pantai. Aduh, ini anginnya nih. Semeliwir, enak banget. Aduh, bikin aku ngantuk nih. Liburan dulu mumpung gak ada ombak. Lihat dulu aja Enaknya. Kak Reti ini kayak goyang-goyang sih. Kak Reti. Ini kayak, aduh kayak ada hiu deh, aduh.
Aduh, Kak Reti tolong, aduh. Aduh. Hiu. 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 Ah, hiu. 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 Kak Angel, Kak Angel bangun. Kak Reti, tadi aku di pantai ada hiu, aku di dalam perahu. Ada hiu, Kak Reti. Ada Tenang hiu. dulu, buka matanya, lihat sekeliling. Lihat. Benar kamu ada di perahu? Benar kamu ada di pantai? Kayaknya ini hanya mimpi, Kak Reti. Iya pasti. Ya ampun, aku kaget banget. Iya, udah tarik nafas dulu sebentar. Nah, coba lihat dengan baik. Ini bukan di pantai, ini ada di rumah. Ya. Nah, Iya, Kak dah, Reti. dengerin. Nih, duduk aja dah. Tenang aja, tenang dulu. Nih, Kak Angel, aku juga punya kisah tentang orang-orang yang ada di dalam perahu. Oh iya? Iya, dan mereka juga berada di pantai. Ada ikan hiunya enggak? Ada ikan hiunya nggak ya? Mereka melihat ikan hiu nggak ya di pantainya? Gini, kisahnya ada di dalam Superbook kita, buku kesayangan kita. Oh iya? Iya, ada di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 32. Mau tahu kisahnya? Mau. Iya, kita baca sama-sama ya. Oke. Kak Angel baca yang ayat ganjil dan saya ayat yang genap. Oke. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Iya, adik-adik juga boleh ikut membaca bersama Kak Angel. Baru kemudian Kak Reti. Sip, Kak Angel. Oke. 14 ya, betul. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sebentar, Ya, kenapa? angin sakal itu apa ya Kak Reti? Oh, angin sakal itu adalah angin yang datang tiba-tiba tetapi dari arah depan. Jadi kalau kita nih lagi mendayung ke depan gini, harusnya kan maju. Iya. Tiba-tiba ada angin, jadi kan susah. Jadi susah sekali, makanya nih murid-murid Yesus jadi bingung. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Oke. Mhm. Kak Reti ya? Iya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Seru bukan Kak Angel? Wow, hebat banget ya. Iya. Yesus berjalan di atas air. Betul. Dan dia bisa meredakan semuanya itu dengan caranya yang luar biasa. Benar. Dia menolong murid-muridnya, Kak Reti. Benar banget. Yuk, Wow. aku punya kisahnya di sini. Kita nonton sama-sama, lebih seru lagi. Oke. Murid-murid Yesus menyeberangi Danau Galilea dengan menggunakan perahu. Sepanjang hari mereka bersama Yesus dan mereka melihat banyak keajaiban yang Yesus lakukan.
mereka melihat dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka ingin agar Yesus diangkat menjadi raja. Tetapi Yesus menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang. Dan kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Pergilah dahulu menyeberang danau Galilea." Lalu Yesus pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Di tengah danau, awan gelap mulai berkumpul dan angin bertiup kencang mengombang-ambingkan perahu itu. Murid-murid Yesus berusaha keras mengendalikan perahu mereka, tetapi angin dan ombak sangat kuat. Hari sudah gelap dan angin badai semakin kuat, ombak semakin besar. Saat itu, murid-murid berada jauh dari tepi danau. Yesus melihat bahwa murid-murid sedang kesulitan di tengah danau. Lalu dia pergi menuju perahu itu. Murid-murid yang sedang di dalam perahu melihat sesuatu berjalan ke arah mereka, dan mereka ketakutan. "Itu hantu!" Mereka takut melihat ada orang yang berjalan di atas air seperti berjalan di atas tanah. "Jangan takut, ini aku, Yesus." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan kepadamu di atas air." "Kemarilah." Sambil memandang kepada Yesus, Petrus perlahan-lahan turun dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Kemudian Petrus mulai memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dia melihat dirinya bisa berjalan di atas air. Dan Petrus melihat angin dan ombak besar di sekitarnya. Petrus mulai ketakutan dan dia tenggelam. Tolong, Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong." Ketika Petrus tenggelam, Yesus segera menolongnya. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan Yesus mengangkat Petrus. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Maksud perkataan Yesus adalah bahwa yang Petrus perlukan hanya percaya kepada Yesus. Petrus harus percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyelamatkannya. Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun reda. Mereka semua menyeberangi danau itu dengan selamat. Wow, aku bisa ngebayangin seberapa takutnya murid-murid waktu lagi di kejadian itu. Tapi Yesus nolong mereka semua. Hebat banget, Kak Reti. Iya, itu semua karena Tuhan Yesus itu Allah kita yang mengasihi kita. Jadi bukan hanya murid-murid saja yang ditolong, yang dikisahkan dalam Superbook kita ini. Tapi Allah kita itu Allah yang baik, yang juga akan menolong saya dan juga menolong Kak Angel dan adik-adik semua. Nih Kak Angel, saya pernah ditolong waktu saya sakit. Saya takut sekali, Tuhan tolong. Waktu saya sendirian, gak ada temen. Saya diutus pergi ke negara yang sangat jauh. Saya sendirian, takutnya bukan main. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kenapa? Karena Allah itu baik. Dan Allah juga baik buat Kak Angel. Jadi Kak Angel waktu Kak Angel sakit, waktu adik-adik juga sakit, waktu adik-adik dalam masalah, waktu sendirian, jangan takut. Karena Allah kita itu Allah yang baik. Coba Kak Angel bilang, Allah baik. Allah baik. Betul. Dan Allah akan selalu menyertai kita. God be with us. Allah itu menyertai kita. Allah itu menyertai setiap adik-adik. Nah makanya ada ya papa dan mama Kak Reti, Kak Angel mendengar firman dari gembala kita. D-B-N-O. Down but not out. Artinya apa?
waktu kita sedih, waktu kita punya masalah, jangan putus asa. Tetap semangat, tetap yakin, tetap percaya Allah menyertai kita. God be with me, God be with you. Allah mengasihi Kak Angel, Allah mengasihi saya, Allah mengasihi juga adik-adik. Nah begitu, Allah itu punya kasihnya besar dan selamanya. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus luar biasa. Betul. Tuh lihat teman-teman kita mau kembali mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Yes. Dengerin dulu ya. Yuk. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Ini ada percobaan. Percobaan nih Kak Angel, lihat nih. Ini kan ada air. Nah, sekarang air ini akan saya tusuk. Menurut Kak Angel bagaimana nih? Ya pecah dong Betul Kak ya? Reti. Pecah ya? Kita lihat ya. Kita lihat sama-sama nih. Lihat, saya akan tusuk. Wah, hebat sekali. Iya, sekarang lihat tuh, tidak pecah. Wow, tusuknya menembus loh. Iya, Kak Angel aja bisa. Wah, hebat sekali. Apalagi kalau kita melihat Yesus berjalan di atas air. Bener banget. Apalagi saat kita mengalami kasih Allah yang selalu menyertai kita. Kita akan kagum. Ajaib Tuhan, aku yang sakit disembuhkan. Aku yang merasa sendirian, ternyata aku tidak sendirian because God is with me. Yes. Waktu aku menghadapi masalah, aku tidak sendirian. Tuhan menolong aku. Dan kita akan kagum pada Allah kita, Kak Angel. Betul Kak Reti, keren banget deh. Keren banget Allah kita. Yuk sekarang kita mengucap syukur. Kita bilang, aku kagum pada Engkau. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan, kami kagum akan kasih-Mu yang besar. Benar Tuhan, God is with me. Allah menyertaiku. Dimanapun kami berada, kapanpun itu, dan apapun yang kami sedang alami, kami percaya Engkau menyertai kami. God, you are with me. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak takut. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan, amin. Yeay, ibadah kita sudah selesai, Joy. Ya, sudah selesai. Jangan sedih, Joy. Kamu dan adik-adik di rumah bisa ikutin berbagai informasi Star Kids di Instagram @starkids_GKPB atau di Facebook kita, Star Kids GKPB. Siap, Kak. Sudah follow? Sudah. Good. Oh ya, Kak. Ya, Aku mau memberi pesan mengingatkan teman-teman di rumah. apa tuh pesannya? Ini,
1. Selalu jaga kebersihan. Cuci tangan dengan sabun. Oke, Joy. Dan Lalu, yang kedua, gunakan masker jika keluar rumah. masker, teman-teman. Ingat, Jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. siap, Joy. Dan yang terpenting, Kak, kita harus selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Oke, kalau gitu adik-adik, ingat ya pesan-pesan dari Joy. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye!